Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah program di mana gua main catur dengan bintang tamu, utamanya politisi, biasanya ngomongin soal kondisi bangsa, kondisi politik Indonesia, dalam rangka promosinya Mens Rea, stand up comedy special, sebuah pertunjukan tunggal komedi ke-10 gua yang per episode ini tayang, kita 10 hari lagi. Jadi 10 hari lagi menuju spesial ke-10 gua di Indonesia Arena di depan 10.000 penonton. Dan kelihatannya ini bakal habis, dan sekarang aja dengan status penjualan tiket sekarang sudah menjadi pertunjukan komedi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Sekedar mengingatkan untuk yang memastikan akan nonton, mari kita hitamkan Indonesia Arena. Kalau punya kaos atasan Presiden Republik Indonesia, itu yang kita pakai. Untuk yang belum punya, asal pakai kaos hitam atau atasan hitam, kita akan coba untuk ngasih pesan kepada Indonesia. Nah, tiket masih bisa dibeli per video ini diproduksi di mensrea.id, ada tiket live streaming juga dengan harga Rp300.000, tapi kalau misalnya lu buka rekening Bank Saku akan dapat potongan Rp100.000. Pertunjukan ini juga didesain inklusif, ada layanan juru bahasa isyarat untuk teman tuli, ada ramp, ada quiet room untuk teman disabilitas mental, karena gue pengen mengakses seluas-luasnya masyarakat. Nah, di hari ini, di episode ini episode yang sangat spesial karena orang pada bilang beliau ini ikut mempopulerkan pertunjukan gua. Karena Mens Rea disebut mulu, bukan hanya di persidangan beliau tapi juga di diskusi-diskusi atas persidangan beliau. Sangat happy, sangat bangga, sangat bahagia akhirnya bisa bertemu dengan beliau secara langsung. Bapak Tom Lembong, welcome to the show. Mas Panji, thank you so much. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Iya, sama-sama. Perlu kita buka di awal. Chess set kita nih milik pribadinya Pak Tom. Betul ya? Betul, terima kasih. Pak Tom, huge fan of Star Wars. Huge dari remaja. Dan ini dibeliin sama istri saya. Dan belum pernah kita pakai. Belum pernah dipakai. Jadi first time. Jadi saya pikir wah ini kesempatan betul. Betul. Untuk kita gunakan. Iya, iya. Very interesting. Star Wars chess set. Star Wars chess set. Karena saya juga nonton I think kalau dibandingin Star Trek sama Star Wars, saya lebih ke Star Wars sih. Siap, sama. Yeah. Do you have a favorite character? Who doesn't like Darth Vader? Ya kan? Oh my goodness, Pak, we have the same favorite character. I love Darth Vader. Kayaknya kita dan banyak orang juga ya. Iya. Icon betul kan. Iya. Terus very interesting karena you seem like a very serious person. Sorry, but you do. You sound like a very serious. Bapak kalau misalnya Bapak tahu nggak ada radio namanya KLCBS? Tahu nggak di Bandung itu radio jazz Pak. Siap. Bapak kalau jadi penyiar atau Brava kalau di Jakarta, kayak cocok. Bapak pernah siaran nggak? Enggak pernah, tapi apa ya Mas Panji bisa bayangin sih, ya kan banyak orang yang mengusulkan itu dengan suara yang saya punya. Bisa jadi penyiar radio ya. Iya. Atau bisa jadi orang yang tahu nggak kalau zaman sekarang ASMR Pak. Jadi Bapak sudah malam. Saatnya tidur. Mungkin akan tidur juga. Anyway, so kita akan bermain catur Pak. Siap. Di talk show ini pertanyaan pertama saya lempar di langkah catur pertama. Siap. Nanti ketika permainannya selesai, entah karena ada yang menang skakmat atau kepanjangan jadi saya resign atau apapun, saya punya kesempatan untuk bertanya pertanyaan terakhir. Siap. Ini hanya untuk mengingatkan saja. Sekarang konsentrasi kita adalah untuk mengingat mana yang mana gitu ya. Iya nih, apa? Ya, pokoknya ini bishop saya, ini knight saya, ini rook saya. Dan sebaliknya. Iya, oke. Pasukan di depan. Stormtroopers sama rebels. Betul sekali. So are we ready? Yes sir. Oke, langkah catur pertama saya ya. Pertanyaan pertama. Siap. Kita akan coba ngobrolin ulang kronologis tapi dari sudut pandang Bapak. Siap. Pak Tom, waktu pertama kali mendengar kabar bahwa mungkin Bapak akan kena kasus ini, apakah Bapak langsung menganggap serius atau Bapak merasa ini nggak punya legal standing sih, I'm okay? Karena saya sejujurnya, waktu pertama kali ini muncul, saya berpikir this is stupid. Nonsense. Iya, nggak usah. I didn't pay attention Pak, saya nggak merhatiin kasus Bapak karena saya pikir you'll be okay. Yeah. Waktu Bapak dengar itu pertama kali, apakah Bapak merasa
they don't have legal standing, it'll be okay. Atau Bapak anggap serius? Dua-duanya, Mas Panji. Karena saya pertama kali dengar mengenai risiko saya dikasuskan, ya itu kan sudah di pertengahan 2023. Begitu wacana Pak Anies nyapres memanas, dan bahkan sudah ada percakapan antara partai politik, dan tentunya saya salah satu kerabat terdekatnya Pak Anies. Ya. Sudah ada yang wanti-wanti bahwa ini kalau Tom lanjut bisa kena kasus, ya kan? Saya tahu bahwa saya sangat teliti, ya sangat rapih, dan dari dulu tahu banget bahwa saya nggak punya ruang sama sekali untuk main-main, ya kan? Jadi benar ya Mas Panji bilang, pasti nggak akan ada apa-apa dari segi mens rea, dari segi aktus reus, ya kan? Pasti nggak akan ada apa-apa. Tapi saya tahu bahwa aparat bisa dipersenjata, ya, dan ancaman itu serius, ya. Dan itu pertengahan 2023. Tim kampanye Anies Mohaimin resmi diluncurkan pertengahan atau ya akhir Oktober ya 2023. Sprindik, surat perintah penyidikan dari Kejagung itu Kejaksaan Agung terbit 3 Oktober 2023. Dan sepanjang kampanye ya setiap 2 bulan, ya kan, setiap 6 minggu, setiap 8 minggu, ya ada aja yang ngingetin saya bahwa Kejaksaan Agung lagi membidik kasus terhadap saya terkait importasi gula. Ya. Nah, kemudian ada peristiwa-peristiwa sepanjang 2024, ya kan, bahkan setelah Pilpres dan sengketa MK sudah selesai, dan kan sempat ada darurat konstitusi, ya kan, di mana saya juga di luar ekspektasi diminta naik ke atas mobil komando, ya kan, depan gerbang DPR, memberikan orasi kepada ribuan demonstran. Jadi semakin kenceng tuh orang mewanti-wanti bahwa ini bisa-bisa bakal dijeblosin ke penjara. Oke. Pada titik apa, Bapak silakan maju juga. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah pada titik apa Bapak memutuskan untuk kayaknya kita mesti punya pengacara. At one point do you lawyer up? Right. Sorry, ini di penjara. Oh ya, sorry. Setelah saya ditangkap. Oh gitu. Setelah ditangkap. Oke. Jadi, wah, banyak sekali perbincangan terus terang. Bahkan kalau nggak salah ingat, darurat konstitusi itu juga bulan-bulan kemerdekaan, Agustus, September gitu kan. Dan ini kayak eskalasi kan, eskalasi situasi politik, suhu politik. Dan semakin serius perbincangan saya dengan keluarga, ya, dengan kerabat, termasuk apakah saya kabur aja dulu. Ya, ada opsi itu sebenarnya? Dalam posisi saya, posisi kami, semua opsi harus dipertimbangkan, ya kan? Meskipun kita mungkin tidak mau, ya, tapi wajib sekurang-kurangnya dipertimbangkan kan. Tapi saya sangat cepat menyimpulkan saya justru mau menghadapinya langsung. Ya kan? Saya nggak mau jadi buronan di luar negeri, ya kan? Itu nggak serik banget. Ya. Kalaupun misalnya mau dikasuskan, ayo, ya kan? Bahkan saya mau dibui, ayo, mendingan saya dibui daripada pelarian gitu ya, lari kabur ke luar negeri. Saya waktu itu masih berharap bahwa waktu saya mulai dipanggil-panggil untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung, saya masih berharap itu cuma nakut-nakutin doang, ya, nggak akan sampai dijeblosin ke penjara, ya kan. Dan saya kan ditahan setelah pemeriksaan keempat, ya. Jadi setelah pemeriksaan pertama, kedua, ketiga, saya sebenarnya makin yakin, makin pede bahwa tidak ada pelanggaran prosedur, tidak ada
apalagi melanggar hukum ya. Jadi justru saya makin pede atau makin enteng sampai tiba-tiba di hari itu pemeriksaan keempat dikasih tahu pimpinan memutuskan untuk menyatakan Bapak tersangka dan akan segera ditahan, langsung ditahan hari itu juga, ya kan. Jadi selama 4 kali pemeriksaan saya nggak bawa pengacara, ya kan, dan juga tidak berkonsultasi dengan pengacara, karena saya masih berharap ya ini nggak akan sampai se-ekstrim itu ya, dan ya syukur our team knows what to do ya. Jadi tim kita tahu wah ini sangat politis sehingga penasihat hukum yang tepat itu ya yang juga harus sangat mengerti perpolitikan, yaitu ketua tim hukum tim kampanye kita ya Pak Arius Amir dan timnya. Jadi baru setelah saya sudah ditahan baru saya tanda tangan surat kuasa ya untuk pengacara saya. Kan Saya ya silakan. move dulu ya. Iya. 3 pemeriksaan pertama Bapak pede. Siap. Ya kan? 3 pemeriksaan pertama membuat Bapak bilang nggak akan ada masalah. Betul. Tapi di yang keempat malah diputuskan jadi tersangka. Kan ada yang publik tahu dari berita sama ada yang Bapak dengar sendiri berada di ruangan. Waktu Bapak bilang, sorry nih Pak diputuskan sama atasan Bapak jadi tersangka. Pasti kan pertanyaan Bapak, kenapa? Right. Right. Lalu jawabannya? Betul. Kalau memang nggak ada Iya, gitu ya standingnya iya, dari 3 iya. pemeriksaan. Jadi kondisi dalam saat seperti itu ya Mas Panji, kita lumayan shock ya. Sesiap apapun ya, persiapan mental apapun yang sudah kita jalankan, sebagai manusia itu tetap aja shock. Jadi saya speechless, nggak berkata-kata, ya kan. Waktu dikasih tahu dan langsung disuruh dibacakan beberapa dokumen standar ya, disuruh langsung tanda tangan berita acara penahanan dan sebagainya, saya tidak berkata-kata. Ya, dan kemudian didatangkan dokter, tes kesehatan segala macam kan. Ada videonya itu, saya tidak berkata-kata. Ya. Dan tentunya saya juga terisolasi karena dalam ruang pemeriksaan tidak diperbolehkan membawa HP, alat komunikasi. Jadi saya tidak tahu apa isi konferensi pers yang digelar pada saat yang sama ya di bawah. Yang kemudian menguraikan apa tuduhan-tuduhan kepada saya. Ya. Jadi saya sama sekali tidak tahu apa yang menjadi dasar tuduhan, ya, yang kemudian mereka pakai untuk menahan saya. Ya. Tapi ya mental saya waktu itu cuman ya udah ngikut aja, ya kan, kita jalankan. Tentunya dipakaikan rompi pink, diborgol, ya kan, kemudian dibawa ke bawah. Untuk dibawa ke rumah tahanan, ya, dipamer ke depan media, ya kan, yang ramai banget waktu itu. Ya, pikiran saya, kita jalankan saja. Ya udah nasib, ya kan, sudah pilihan juga, ya kan, karena saya tahu sepanjang setahun lebih bahwa ini risiko yang bisa terjadi dan saya secara penuh kesadaran tetap memilih untuk lanjut, ya, untuk terus maju dalam perjuangan kita. Saya mau stop dikit dari prosesnya, mau bertanya lebih ke personal Pak Tomnya. Kan tidak pernah dong ada dalam bayangan Bapak bahwa akan diborgol dan dirompi, dan pasti kan pertanyaan kenapa saya kan pasti santer sekali. Kalau misalnya afiliasi ke Mas Anies gitu kan banyak yang punya afiliasi itu, tapi tanpa harus kita mempertanyakan itu, saya lebih pengen tahu. Terus gimana caranya Pak Tom memproses semua itu? Karena sejujurnya Pak, publik tuh seneng banget membandingkan 2 jenis foto. Yang Bapak, yang siapa namanya? Syahril Yassin Limpo. Iya, Limpo yang dari atas sama Bapak yang dari atas. Yang satu kelihatan banget, kata publik nih ya, maaf nih, kelihatan banget stresnya. Yang satu senyum. Jadi kan secara mental, pasti ada sesuatu yang Bapak katakan kepada diri Bapak sendiri gitu.
do you draw inspiration from Star Wars? Oh ini kayak waktu itu nih, si Han Solo pernah ditangkap, mungkin gua akan bebas juga. Gimana Bapak memproses itu? Karena semua orang pengen punya mental resiliency kayak gitu. Siap. Mumpung Mas Panji sebut inspirasi dari Star Wars ya, memang yang membuat produk entertainment tertentu itu istimewa ya. Itu menurut saya pesan moralnya. Ya banyak sekali pesan moral. Ya kalau kita pikir-pikir, apakah itu film animasi, ya kan? Apakah itu film science fiction, apakah itu film atau serial yang romantis atau yang action, ya, yang klasik pasti ada pesan moral yang kuat atau menginspirasi ya. Jadi ya dari storytelling ya kita tahu bahwa memang hidup itu naik turun dan ya itu yang membuat drama dalam film atau serial kan bahwa wah akhirnya menemukan saat-saat yang tergelap. Ya kan? Tapi kan selalu ada resolusi, selalu ada redemption, ya. Apapun itu ya, bisa happy ending, bisa tragedi sebagai ending ya, berujung pada tragedi. Tapi yang penting itu kan mengandung makna, ya. Kita sebaiknya kan mengejar makna dalam hidup ya. Jadi belum tentu mengejar sukses atau bahagia, ya bisa saja nasib kita adalah tidak bahagia atau tidak sukses, tapi itu pun oke selama kegagalan atau kesedihan itu mengandung makna, ya, meaning. Nah, saya beruntung sekali karena yang banyak ngajarin saya beberapa tahun terakhir itu istri saya, ya, termasuk jadi dia sangat religius, ya, sangat Katolik. Dan dia mengajarkan saya bahwa semua adalah rencana Tuhan, ya, dan rencana Tuhan itu selalu sempurna, ya kan. Jadi ya akhirnya ke ajaran itu, ya kan. Ya ini semuanya pasti ada tujuannya, tidak ada yang kebetulan, ya kan. Ikut aja. Dan mungkin ketiga ya latar belakang manajerial ya. Jadi sebagai manajer kan kita sangat praktis. Ya kan, memang manusia punya emosi, tapi sebagai manajer kita selalu bilang, ya kan, ngapain nge-stress mengenai hal yang nggak bisa kita kendali, ya kan, itu kan tidak produktif ya. Jadi mungkin sedikit bayangan ya saya mendapat rasa tenang dari hal-hal seperti itu. Saya ya Pak, giliran saya tapi saya belum giliran. Saya ada orang yang nonton episode ini pasti merasa sering sekali mendengar ucapan seperti Bapak. Tapi saya ada di posisi di mana buat saya sih, saya diingatkan juga bahwa dalam apapun yang kita lakukan, karena saya mau melakukan 10.000 penonton, it's the biggest in the history of Southeast Asia. Jadi pertanyaan besarnya kan akan berhasil atau tidak berhasil, tapi It doesn't matter. It doesn't matter now. It doesn't matter. What matters is apakah kita bisa, apakah itu punya makna. Exactly. Dan balik ke rencana Tuhan ya, seringkali kita dikecewakan ya karena saat itu sebuah kegagalan. Kemudian 4 tahun kemudian, 7 tahun kemudian kita baru lihat, oh alasannya ini, ya kan? Itu terjadi supaya A, B, dan C bisa terjadi di tahun-tahun kemudian, ya kan? Jadi kegagalan pun bisa menanam bibit yang akan berbunga atau berbuah yang baik, ya kan? Berapa bulan, berapa tahun kemudian, ya. Dan justru biasanya seperti itu, Mas Panji. Kegagalan itu yang justru menjadi akar dari makna dan apa ya, bijaksana. Ya. Sementara sukses itu menggoda kita ke arah ego, ya kan, ke arah
materialis, gengsi dan sebagainya ya. Jadi kita kurang menghargai betapa pentingnya kegagalan atau saat-saat tergelap. Ya, karena itu yang justru bikin kita punya karakter yang dalam. Ya. Dan itu justru memberikan kita peluang ya untuk bisa menjadi bijaksana. Sementara hati-hati dengan sukses. Hati-hati dengan sukses. Itu paling bahaya karena langsung besar kepala, ya kan, langsung tergoda dengan banyak hal. Lalai, lengah gitu ya, lengah. Dan akhirnya lalai karena complicit gitu ya. Complacent betul. Jadi dalam bahasa Indonesia ada istilah keren sekali, lupa daratan, ya kan. Jadi ya. Agree. Kalau di Star Wars guys, ini lagi Empire Strikes Back. Habis ini Return of the Jedi. Nah, itu dia. Oke, kita balik lagi ke kasusnya. Di dalam persidangan, Bapak total berapa kali sidang sih sebenarnya? Saya lupa ingat. 23 kali. Damn. Iya. Bahkan kemarin waktu kami audiensi dengan Komisi Yudisial, mereka juga kaget. Oh my God, banyak banget sidangnya, ya kan? Mereka aja kaget. Itu terhitung cukup. Maaf, dalam course berapa lama Pak? Saya lupa. 4 bulan. 4 bulan 23. Oh, betul. Must be heavy on you. It's okay. Saya sempat bilang, saya merasa seperti setiap tahapan hidup, tahapan karir saya, mempersiapkan saya untuk momen ini. Ya, jadi karena saya berkarir sebagai investment banker, ya, mengelola investasi, lembur sampai pagi, berhari-hari itu hal biasa, ya kan? Pressure yang luar biasa, ya kan, dengan harus memutuskan sesuatu terkait puluhan triliun rupiah, ya, pressure, kemudian semua investasi itu kan didokumentasi melalui kontrak dan hukum ya. Jadi saya ngerti hukum, ya, jadi saya merasa sangat-sangat siap ya menghadapi perkara ini. Oke. Nah, apa yang Bapak rasakan menjalani 23 kali sidang tersebut? Karena di mata publik kayak pertunjukan Pak, kayak sitkom. Pada maju, mana ini apa segala macam gitu. Semakin panjang, dan saya juga mungkin nggak terlalu ngerti hukum, tapi semakin panjang kami mengamati dari luar, semakin nggak bener ini. Dan Bapak harus melewati itu 23 kali gitu. Perspektif Bapak terhadap persidangan dan sistem hukum di Indonesia, apakah ada yang berubah kah? Ataukah tadinya nol malah jadi baru wawasan terhadap persidangan dan sistem hukum di Indonesia? Saya gerak dulu ya. Bentar, ini yang Bishop ya, diagonal. Oke. Ya, maaf. Oh ya, makasih. Sama halnya seperti semua pengalaman dalam hidup ya, persidangan itu banyak up and down, ya, banyak pasang surut. Kadang-kadang kita lagi ngetop, ya. Di lain saat kita surut, ya, benar-benar down. Tapi itu juga pelajarannya. Naik turun itu biasa. Yang penting secara fundamental kita maju terus, ya kan, nggak mundur. Pokoknya selalu ada kemajuan, ya kan. Dan seringkali yang diperlukan bukan kita cemerlang, ya, atau terobosan, ya. Yang perlu itu ya konsisten aja, ya. Jadi ada senator di Amerika ya, kalau nggak salah Ted Kennedy atau kalau nggak salah ya, pernah bilang 60% of success in life is just showing up. 60% of success in life is just showing up. Jadi 60% dari kesuksesan kita dalam hidup itu hanya hadir. Yeah. Because sometimes people don't show up. Absolutely. Itu menggoda banget untuk tidak hadir, ya kan, untuk
stay home, ya kan, atau memilih untuk tidak berjuang. Jadi sekali kita memilih untuk berjuang atau kita pilih untuk hadir, itu udah 60% dari kesuksesan, ya kan. Dan lucunya ya, ini mungkin buat generasi muda, semua akan ada solusinya. Ya, semua pasti ada solusinya. Dan seringkali solusinya hadir dengan sendirinya. Ya. Asal kita sendiri hadir. Ya. Jadi solusi nggak akan bisa hadir kalau kita sendiri nggak hadir. Tapi kita seringkali nggak usah ngapa-ngapain. Just be yourself. Asal kita hadir, tiba-tiba ada aja solusi itu juga hadir. Ya kan? Terakhir mungkin soal itu, tugas kita adalah bersabar dan beriman. Have faith. Percayalah bahwa solusi itu akan hadir. Ya, cepat atau lambat. Pada momen, pada timing yang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau Bapak ingat, ada satu momen di mana kalau nggak salah, tapi saya juga lupa ingat. Tapi ada momen di mana pengacara Bapak maju dan mempertanyakan kepada jaksa bukti-bukti yang ditagih juga sama hakimnya dan dianya juga nggak bisa menemukan. Betul. Harusnya itu kan turning point, Pak ya. Mungkin di benak Bapak, I got this. Right. I got this. I got you cornered gitu. Right. Tapi kita tahu akhirnya nggak seperti itu. Nah, pada momen itu spesifik, kalau Bapak ingat momen yang saya maksud, apa yang ada di benak Bapak dan tim Bapak? Nah, ini menarik, Mas Panji, karena kita lagi main catur ya. Jadi ada pepatah dalam ilmu geopolitik, ya. Americans play checkers, Russians play chess. Chinese play Go. Ya. Jadi kalau kita tahu permainan checkers itu kan cuma hitam dan putih, ya kan, sangat simple, maju mundur, ya kan. Chess, catur jauh lebih kompleks, ya kan. Tapi yang namanya Go, ya, yang juga batu-batu kecil, Hitam dan putih juga, tapi tujuannya untuk mengepung, ya kan. Itu lebih kompleks lagi, ya. Jadi ini lagi eranya AI, Artificial Intelligence, ya, dan komputer yang bisa menang catur tuh udah lama, ya, 20 tahun lalu juga udah ada, ya. Tapi komputer yang bisa mengalahkan manusia di dalam permainan Go, nah itu baru terobosan AI yang luar biasa, ya. Jadi bagaimana ngepung, ya kan, lawan, gitu. Nah, dalam persidangan, memang belum tentu akan ada satu momen kunci, ya, belum tentu akan ini dia, ya, turning point atau kondisi berbalik gitu ya. Tapi mungkin mesti kiri dulu, kanan dulu, ya kan, mundur dulu, ya kan, maju mundur kiri kanan, dan memang balik ke analogi tanam bibit ya, seringkali kita tanam bibit untuk nanti kita baru panen sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian. Ya, kita tahu bahwa ini tidak akan meledak saat itu juga, ya, tapi akan sangat bermanfaat 2 bulan 3 bulan kemudian. Ya, jadi secara manajerial, saya selalu mengingatkan tim ya, selalu pakai paradigma jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, jadi ya, memang penting banget dalam momen-momen seperti itu ya, untuk mengendalikan emosi. Ya, jadi saat kita kayak menang gitu ya, jangan euforia, atau saat kita blunder ya pun jangan terlalu down ya. Dan saya sudah lama ya mencoba bangun kultur dalam organisasi, ya. Kita sebagai atasan jangan menghukum kegagalan, ya, atau kesalahan, ya, karena
kalau orang kita, tim kita nggak pernah membuat kesalahan, ya berarti dia nggak pernah ambil keputusan atau tidak, apalagi tidak pernah mengambil risiko. Ya, sementara kita harus ambil risiko. Ya, kalau nggak pernah mempertaruhkan ya sesuatu, nggak pernah akan ada kemenangan, ya kan? Tapi ya pertaruhan kita nggak mungkin selalu berhasil kan? Jadi yang penting balik lagi sejauh mungkin kendalikan emosi dan selalu jaga perspektif. Ya kan, ini perjuangan masih panjang. Ya kan, ini masih ada banyak kesempatan lain untuk menang lagi atau kalah lagi, ya kan. Jadi dan semuanya diletakkan secara proporsional ya. Does it feel like dengan analogi checkers, chess and go, does it feel like gue pikir gue lagi main chess, ternyata ini orang lagi main go ketika persidangan karena Bapak pikir ini murni sidang, ternyata ini politis gitu. Kalau murni hukum mah gue kuat, tapi kalau lu mainnya politik, ya gue mah bingung gitu. Ada rasa seperti itu sepanjang perjalanan itu. Justru dengan tokoh-tokoh seperti Mas Panji, ya, komika dan tokoh masyarakat lainnya bersuara, ya, itu menyadarkan saya ya bahwa ini pertaruhan yang lebih besar, ya. Ini perjuangannya lebih luas daripada sekedar sebuah perkara hukum atau bahkan sebuah pertempuran politik. Ya, ini udah mulai ke prinsip-prinsip, ya, mulai ke norma dan nilai, ya, dan mulai ke peradaban kita, ya. Nah, ini kebetulan kita lagi diskusi di bulan kemerdekaan ya, dan saya merasa bahwa ini mungkin momentum yang tepat untuk kita merenung, kita mau menjadi bangsa seperti apa, ya, apakah kita mau menjadi bangsa yang dendaman dan ganas, brutal, haus darah, ya kan, atau kita mau menjadi bangsa yang bijaksana, ya kan, yang kalem dan sistematis, ya, dan punya perspektif luas ya, tidak punya perspektif atau kepentingan sempit atau dangkal, tapi balik lagi, ya, apakah kita mau membangun sebuah hidup sebagai bangsa ya, yang penuh makna, atau kita ini hanya masalah menang-menangan, ya kan, siapa yang lebih menang, siapa yang lebih kalah, ya. Seperti tadi kita sempat singgung, ujungnya nggak ada bedanya, apakah menang atau kalah, ya. Bukan di situ letak sukses tidak ya, tapi apakah kemenangan ataupun kekalahan mengandung makna dan sebesar apa makna itu, ya kan. Jadi justru suara-suara dari publik ya mengingatkan saya, wow, ini udah bukan lagi hal sempit. Ya kan, ini udah sesuatu ujian bagi kita semua ya, yang kemudian kami juga harus menyesuaikan strategi dengan realita itu ya. Ya. Menarik sekali tadi kita mengulang lagi soal makna Pak ya. Dan juga tadi Pak Tom sempat bilang bahwa everything happens for a reason basically. Correct, di bawah Tuhan. Nggak ada yang kebetulan. Betul. Sebenarnya di episode-episode awalnya Skakmat, ini kan hampir 40-an episode Pak ya. Di episode awal tuh saya tuh punya keresahan soal publik yang tidak teredukasi dengan baik soal sistem hukum di Indonesia. Distant gitu, jauh sekali. Sehingga takut sama hukum, karena nggak ngerti hukum. Diskusi soal hukum tidak pernah terjadi, sehingga mereka tidak memperkaya diri, nggak tahu apa yang jadi hak mereka, apa yang nggak jadi hak mereka. Kalau ada satu hal yang sangat positif silver liningnya adalah, sekarang kita semua ngomongin hukum. Betul sekali, iya. Betul sekali. Dulu cuma saya ngomong mens rea Pak. Sekarang semua orang ngomongin mens rea, dan Bapak ngelihatnya seperti apa? Buat saya kejutan loh Pak, bahwa publik mau mengamati persidangan seperti ini dan bisa nangkap a bigger context of it. Nggak cuman berhenti di persidangannya aja. Betul. Karena sentimen publik dalam kasus Bapak tuh
positif sekali kepada Bapak gitu. Siap. Kan butuh pemahaman. Nah, from inside looking out, ngelihat terhadap masyarakat dan apa respon masyarakat terhadap Bapak, apa pendapat Bapak? Bapak mungkin boleh melangkah dulu. Siap. Saya move dulu ya. Itu satu hal yang sangat saya syukuri ya Mas Panji. Pengalaman kita 9 bulan ini akhirnya menjadi sangat edukatif ya bagi banyak orang. Dan balik lagi, ini udah rencana Tuhan ya. Saya kayaknya udah dipersiapkan dari sejak lama ya. Kebetulan salah satu bakat saya mungkin ya, ini rezeki dari Allah ya. Saya punya bakat untuk menyederhanakan hal yang kompleks. Bakat itu Pak, itu bakat. Dan saya sangat mensyukurinya ya. Jadi untuk menguraikan sesuatu yang kompleks dengan cara yang kompleks itu sederhana. Ya itu gampang, bukan sederhana. Tapi untuk merumuskannya dengan cara yang simple, mudah dimengerti, ya kan, dengan kata-kata yang biasa, itu perlu upaya yang cukup luar biasa. Makanya kenapa saya cocok banget menjadi penulis pidato Presiden Jokowi, ya, kayaknya yang seringkali viral atau kena gitu ya, itu kita menerangkan sesuatu, ya, apakah perekonomian, geopolitik, ya, yang sangat kompleks, perang dagang, ya kan, dengan cara-cara yang sangat simple, ya, seperti saya pernah tulis pidato Pak Presiden yang mengenai Thanos, ya kan, untuk menerangkan perang dagang. That was you. Oh my goodness. Thanos. Viral itu. Lumayan. People understand the context ya. Exactly, karena perang dagang seperti itu, ya. Di Thanos itu kan di Marvel itu merasa bahwa sumber daya itu terbatas, ya kan. Jadi kita harus rebutan nih, ya kan. Paradigma itu win lose, bukan win-win. Ya, karena sumber daya itu terbatas. Ya, nah saya pakai itu untuk menggambarkan dalam pidato Presiden mengenai perang dagang, ya kan, bahwa sebetulnya kondisi manusia tidak seperti itu. Ya, sebetulnya kekayaan kita tuh tanpa batas. Ya, kenapa? Karena imajinasi manusia tidak kenal batas. Ya, kita ada aja yang kita ciptakan, ya kan. Mana ada 30 tahun lalu internet, ya, mana ada 30 tahun lalu influencer, ya kan, media sosial. Dan sekarang banyak kekayaan kan dari teknologi atau imajinasi, ya, seperti Hollywood atau perfilman. Sekarang syukur sekali perfilman dan entertainment di Indonesia luar biasa ya. Jadi paradigma win-lose, ya. Jadi untuk saya menang, Anda harus kalah, ya. Dalam konteks kehidupan dan perdagangan, apalagi hidup berbangsa, itu salah sekali, ya. Kita bisa menang bersama, kita bisa kalah bersama. Bahkan biasanya seperti itu, ya. Kalau kita kolaboratif, kita selalu menang bersama. Kalau kita konfrontatif, kita pasti dua-duanya kalah, nggak ada yang menang dalam sebuah perang, termasuk perang dagang, ya. Jadi ini semua ya, melihat diskusi publik, ya, sampai akhirnya mungkin setiap ibu rumah tangga se-Indonesia sekarang tahu istilah mensrea, ya kan? Karena kita bekerja keras untuk menyederhanakan argumentasi, debat, ya kan? Dan kebetulan juga perkara ini memang istimewa ya, karena begitu hitam putih, hitam putih, nggak ada abu-abunya kan. Jadi ini menjadi momentum yang bagus banget, ya kan, tepat banget untuk edukasi bersama, ya, karena ini jelas banget, ya kan, sangat-sangat jelas, hitam putih udah, ya kan, seperti catur, ya kan, hitam dan putih, tidak ada abu-abunya, ya kan, dan itu mungkin membuat banyak orang kembali ke prinsip-prinsip dasar. Ya,
kita kan suka terpancing ya dengan hal-hal yang sebenarnya nggak relevan, ya, bahwa seseorang katakan itu flexing, ya kan, dia punya gaya hidup mewah, emang nyebelin, tapi secara hukum kan itu tidak relevan, Betul. Ya. ya kan, tapi ya di era viralitas, ya itu udah keburu viral, akhirnya seseorang mungkin sudah dihakimi oleh opini publik sebelum dia punya peluang untuk dihakimi secara adil dalam persidangan yang netral kan. Nah dalam hal ini dan itu karena kondisinya sangat abu-abu, ya kan. Wah, ini orang banyak uang, ya kan, hidup mewah, pasti ada sesuatu, ya kan. Nah dalam hal ini somehow ya semua serba hitam putih, kan. Jadi sangat lebih mudah lah untuk publik mencerna dan berdiskusi mengenai perkara ini. Menarik. Jadi sebenarnya Bapak merasa ada bukan Bapak dan tim melakukan sesuatu untuk menyederhanakan kebenarannya agar mudah dipersepsikan atau dimengerti oleh publik, termasuk oleh ibu-ibu rumah tangga. Karena Bapak takutnya orang berpikir hitam putih, ini orang kaya pasti salah, ya kan? Terus udah gitu sidang juga not in your favor. Tapi Bapak memutuskan harus ada semacam komunikasi publik untuk membuat orang mengerti konteksnya lebih umum. Itu dilakukan strategically. Sebenarnya sih iya dan tidak. Ya. Satu pepatah favorit kami ya, Mas Panji, dalam organisasi yang saya pimpin, ya, berbagai organisasi yang saya pimpin, saya selalu katakan, character is destiny. Ya, karakter itu nasib. Ya. Nah, kalau diterjemahkan ke nasib bangsa, ya, budaya adalah nasib, ya, kultur adalah nasib. Ya. Jadi kebetulan karakter saya yang terbentuk selama bertahun-tahun dan puluhan tahun itu memang menuju ke penyederhanaan. Ya, jadi kenapa saya mungkin ditunjuk atau diminta ke posisi yang leadership ya? Karena saya bisa back to basics, ya, hal yang rumit, apakah itu investasi, ya, apakah itu kebijakan, saya bisa mendistilasi, ya, saya bisa merangkum sebetulnya yang penting-penting itu apa sih, ya kan, back to basics ya, yang fundamentalnya apa sih, ya kan. Jadi balik lagi yang tadi saya singgung, perasaan seperti seolah-olah semua karir dan hidup saya tuh mempersiapkan saya untuk momen ini, ya. Jadi I'm just being myself, to be honest, ya. Saya menjalankan sidang sama seperti saya menjalankan proses investasi, ya kan, atau saya menjalankan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, ya. Kita jangan terjebak di kompleksitas yang mungkin bukan hal utama, ya. Oke, itu perlu kita perhatikan, ya kan, kompleksitas, tapi kan tujuannya sederhana misalnya, ya. Seperti apakah ada niat jahat atau enggak, udah as simple as that, ya kan. Apa angka data yang akurat saat itu, ya kan, biar fakta yang berbicara, ya kan. Jadi kebetulan itu sudah karakter saya sejak lama ya, dan tentunya kita juga berusaha untuk pandai bersrategi maupun bertaktik ya, tapi ini mungkin kita bisa gali lebih lanjut. Memang yang menyelamatkan atau menjerumuskan kita pada saat-saat kritis adalah karakter yang sudah kita bangun selama puluhan tahun ujungnya. Ya, Pak. Kalau kita maju lagi ke dalam cerita ini kan, pada akhirnya Bapak dijatuhi hukuman, dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman berapa Pak? Maaf saya lupa. 4,5 tahun. 4,5 tahun. Penjara. Plus Lalu denda 750 juta rupiah. Ya. Lalu ada abolisi dari Presiden Prabowo. By the way, jam saya dari Prabowo Pak. Oh, Ya, ini resmi pemberian. Jadi kita sama-sama dapat pemberian. Saya dikasih jam, Bapak diberi abolisi. Nah, mantap. pertanyaan saya mungkin adalah ketika kabar abolisi itu nyampe di Bapak, apa yang Bapak rasakan? Dan
nggak tahu ya, harusnya kan nggak dapat polisi, harusnya nggak bersalah gitu. Tapi ketika itu sampai go me through your thought process. Siap. Jadi saya diberitahu waktu saya masih dalam sel, ya, dan kemudian saya lagi tidur, ya kan, kemudian sesama tahanan dan juga ada satu utusan dari salah satu pengurus penjara ya, keberak pintu saya, kan, terus kasih tahu, wah Pak Tom bebas. Saya bingung sekali, sangat bingung sekali, sangat kaget karena di luar ekspektasi. Kami tidak pernah diberitahu atau diajak bicara, ya kan, mengenai potensi langkah seperti itu. Tentunya bersyukur sekali bahwa saya akan bebas dan bisa kembali dipersatukan dengan keluarga, dengan teman-teman, dan bisa kembali menikmati kebebasannya. Tapi saat itu, di momen itu, saya langsung paranoia, jangan euforia, ya. Jadi balik lagi karakter saya ya, Mas Panji. Saya tuh entah kenapa dalam perjalanan hidup saya terbangunkan sebuah karakter yang namanya contrarian. Ya, jadi kalau semua orang senang, saya biasanya gelisah. Nah, kalau semua orang gelisah, saya tuh biasanya justru optimis, ya kan? Nah, saat itu kan euforia luar biasa antara pendukung, simpatisan, ya kan, Pak Tom bebas. Saya titip pesan bagi pengacara saya, ya, hati-hati, ya. Saat-saat seperti ini yang paling bahaya, ya. Esok harinya saya juga bicara sama istri saya, sepakat ini saat-saat yang paling bahaya, ya, karena dengan euforia kita bisa lupa diri. Tadi yang kita bilang lupa daratan, ya, gampang sekali untuk blunder. Ya, saya bilang ke pengacara saya, mohon semuanya sangat ketat, semuanya sangat tertib sesuai prosedur, ya, sesuai dokumentasi. Kalaupun misalnya masih butuh waktu 7 hari lagi, ya, untuk semua dokumentasi dilakukan secara sempurna. Ya, saya nggak masalah. Ya, jangan tergesa-gesa atau apa istilah orang Jawa. Ojo ke susu. Lebih baik kita sistematis dan pelan, tapi semuanya terdokumentasi dengan baik daripada kita kena euforia, lengah, ya udahlah, dokumentasi belakangan atau gimana ya. Ya itu yang saya rasakan pada momen itu ya, pada saat itu. Setelah bebas, orang akan berasumsi Bapak, dan memang mungkin itu yang terjadi, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan segala macamnya, tapi Bapak melakukan langkah juga. Bapak melaporkan hakim ke KY ya, ke MA dan ke KY, Komisi Yudisial. Betul. Dasar Bapak melakukan itu tuh apa? Dari sudut pandang Bapak yang publik mungkin perlu tahu. Siap. Jadi yang penting banget untuk diketahui oleh masyarakat ya, penting banget buat saya ya untuk diketahui oleh masyarakat. Ini sepenuhnya bukan sentimen ya, marah, kecewa, apalagi dendam ya. Tapi ini insya Allah langkah profesionalisme ya. Ibaratnya kira-kira seperti ini, katakan kita lagi jalan kaki gitu ya, di malam hari, jalan-jalan sepi, ya, terus kita lagi lewat ada toko gitu, kacanya pecah, ya kan, alarmnya berbunyi, terus dalamnya berantakan, ya. Ya sebagai warga kita punya kewajiban untuk segera panggil polisi, melaporkan, Pak ini ada ini, ya kan, mungkin harus segera diinvestigasi kan, gitu. Atau misalnya kita menyaksikan ya kecelakaan lalu lintas, tabrakan gitu kan, ada yang ditabrak gitu ya, kita harus langsung turun ke jalan, lihat apakah ada yang kita bisa bantu pada korban, ya kan. Nah, kita nggak cuman cuek. Ya bukan urusan saya lah, ya, harus segera pulang, pokoknya nggak mau repot ya. Jadi sebagai warga kita punya kewajiban
minimal kewajiban moral ya untuk menindak, melaporkan dan menindak sesuatu yang berpotensi membahayakan orang lain, ya kan? Jadi jangan kita melakukan yang namanya pembiaran, ya, karena katakan oke, warga nggak peduli, ya, ada toko yang dirampok, ya maling akan semakin berani, ya kan? Loh, warga nggak peduli, ya sesama warganya dirampok, ya kan? Maling akan semakin agresif, ya. Jadi perlu saya tekankan bahwa ini sangat-sangat tidak personal kepada individu-individu yang menduduki posisi majelis hakim, apalagi auditor BPKP yang masih sangat muda, ya, mbak-mbak gitu. Saya shock terus terang ya melihat perempuan muda yang sangat muda dan sangat cerdas, dan sangat-sangat cerdas, ya, mewakili BPKP dalam perkara yang high profile ini, ya, yang begitu besar pertaruhannya, dan memang ini penyakit kita di birokrasi, ya, Mas Panji. Dan bukan hanya birokrasi, seringkali dalam birokrasi korporasi juga, dalam dunia swasta, ya, ya atasan buang badan ke bawah, ya. Jadi ya ini yang moga-moga nanti menjadi pemeriksaan atau investigasi pengawas seperti ombudsman terhadap BPKP, ya. Ada indikasi bahwa atasan tidak mau jemput bola panas, ya kan? Terus dia buang ke bawah. Dia tahu ini parah, ini bahaya. Jadi dia buang ke bawah. Ini pun juga nggak mau touch, ya. Dia nggak mau pegang, dia buang lagi ke bawah. Dan buang lagi ke bawah sampai yang paling junior. Jadi yang maju, ya yang dijadikan pion, ya kan, pion. Jadi ini atasan-atasan pada di belakang, pion yang disuruh maju, ya kan. Nah ini kan tidak baik, ya. Justru makin berat perkara, ya, apakah dalam hukum ataupun dalam dunia usaha, ya harus yang lebih senior dong, ya kan, ya sampai Darth Vader yang harus turun tangan dong, ya kan, jangan suruh pasukan maju berdarah-darah, ya kan, atasan di belakang gitu, ya. Nah, jadi moga-moga ini justru membantu dan melindungi, ya, pion-pion junior-junior yang dimajukan, ya. Semoga bisa membongkar atasan-atasan, ya, yang seharusnya dan selayaknya bertanggung jawab, ya kan, antara lain. Tapi begini, balik lagi, tadi Mas Panji pakai istilah turning point, ya. Ada sedikit harapan, ya, mungkin ini bisa menjadi sedikit turning point juga, ya kan, untuk mulai ke arah berbenah, ya, mulai dari hal-hal yang sangat simpel, ya, dan ya kalau bukan saya siapa lagi, ya kan, saya punya begitu banyak privilege, ya kan. Saya kira sudah diketahui umum, karir saya udah selesai, ya, secara finansial udah lumayan, apalagi dengan keluarga istri saya cukup berada, ya kan, saya nothing to lose, ya. Kalau orang kayak saya aja nggak bisa atau tidak mau memperjuangkan, ya siapa lagi, ya kan. Dan balik lagi, kita melaporkan hakim kepada atasannya, ya, dan pengawasnya, yaitu ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, BPKP kepada Ombudsman, menuntut akuntabilitas, ya, sebagai institusi, ya, bukan sebagai individu, ya. Memang yang akan dihujat apalagi di media sosial itu individu, tapi mereka bagian dari institusi, ya. Jadi ada sesuatu yang jebol, ya, di dalam sistem dan prosedur institusi, ya, kalau sampai para individu yang mewakili institusi tersebut, ya, terpaksa berperilaku secara tercela gitu, ya. Oke, jadi memang ke BPKP, ke Ombudsman
Majelis Hakim ke Komisi Yudisial, dan ke atasannya yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Dalam niat bahwa Bapak khawatir kalau ini nggak dikoreksi, orang lain akan kena lagi seperti halnya toko yang kebongkar itu tadi. Dan terus terang sudah banyak yang kena. Ya, kita semua tahu bahwa puluhan ribu, jutaan warga kita ya kan kena ketidakadilan hukum, ya kan, dijebak oleh aparat, dijebloskan ke penjara atau diperas, dipalak, ya kan. Tapi tidak mendapat perhatian seperti yang saya dapat, yang kita sekarang kenal sebagai no viral no justice. Ya, mumpung saya viral, saya kira sayang sekali ya kalau momentum positif ini atau momentum yang berpotensi positif ini disia-siakan ya, tidak dimanfaatkan dengan baik. Bukan untuk diri saya kan udah selesai, saya kan udah bebas, saya dapat apa yang saya mau, kebebasan. Justru buat kita semua termasuk yang memvonis saya, termasuk yang menerbitkan audit yang super ngawur ya, mohon maaf, itu bukan individu, bukan mereka, ya, ada yang nyuruh. Nah, di akhir semua ini, salah nggak sih Pak kalau misalnya, Benar nggak sih? benar, saya lagi bingung. Apa implikasinya? Iya. Gerakan saya nih, nggak ada sih. saya juga bukan pemain catur yang sama sekali bukan pemain catur yang unggul ya. Ya udah. Sorry. No worries. Oh iya ya. Saya pertanyaan saya sekarang adalah, Siap. salah nggak untuk orang pesimis dengan sistem peradilan? Karena kabar baiknya adalah Bapak bebas. Tapi kan Bapak bebas karena abolisi. Ini yang ngomong saya ya, bukan dari, thank you. Yang ngomong bukan Pak Tom, yang ngomong saya. Seandainya Pak Prabowo nggak punya kepentingan dengan PDIP, dengan memberi amnesti ke Pak Hasto, mungkin Pak Tom tuh nggak ke bawah-bawah. Jadi kan sebenarnya ini bukan kondisi yang ideal. Harusnya bahkan nggak salah, nggak diputuskan bersalah. Harusnya bahkan nggak melewati proses persidangan. Terlepas dari apakah Bapak bebas atau tidak. Abolisi adalah satu hal, tapi Mas mau abolisi mulu siapa mereka gitu. Tadi Pak Tom udah ngomongin sesuatu yang penting sekali. Ada banyak rakyat yang mendapatkan ketidakadilan. Kayaknya nggak semuanya bakal dapat abolisi deh. Nah terus kan publik jadi ngerasa, gue pesimis sekali. Tapi apakah ini alasan yang kuat untuk masyarakat Indonesia pesimis sama Indonesia bahkan? Atau Bapak punya opini yang berbeda? Optimis, pesimis itu kan sebuah pilihannya. Kita memilih untuk optimis atau memilih untuk pesimis. Ya. Tadi Mas Panji menanyakan, apakah seyogyanya kita optimis atau pesimis ya, masyarakat dengan sistem hukum kita. Memang banyak sekali dasar untuk orang kecewa, ya, kesel dengan sistem hukum kita. Tapi ya hanya kekecewaan saja tidak akan membuahkan apa-apa. Ya kan? Jadi dalam hidup itu kan apapun ya, apakah itu cinta kasih, apakah itu niat baik, ya bahkan niat buruk, kalau tidak ditindaklanjuti, ya tidak, pertama disuarakan menjadi suara nyata, ya kan, sesuatu yang kita suarakan bukan hanya kita simpan, ya terus setelah itu apa? Ngomong kan gampang, ya tapi yang penting itu kan tindak lanjut, implementasi eksekusi, ya kan. Jadi sebagai entrepreneur ya, kan kita sebetulnya bisa melihat setiap tantangan atau keburukan sebagai sebuah peluang, ya kan, peluang untuk mengkoreksi, ya kan, itu kan peluang untuk berprestasi, ya. Atau misalnya sesuatu layanan buruk pada konsumen, itu peluang untuk saingan, untuk ambil market share, ya kan. Nah, ini semua peluang, ya, peluang untuk kita semua berkarya, ya, di masing-masing bidang, untuk menyumbangkan sebuah pembenahan, perbaikan, ya kan. Jadi memang mungkin kondisi lagi agak
tidak baik, bahkan orang bilang suram, tapi ya ini kan peluang untuk kita berkontribusi, ya kan, untuk memberikan solusi, ya kan, untuk ikut berjuang, ya. Jadi memang kita harus realistis, tidak boleh lugu atau naif, ya kita harus akui kondisi seperti begini, ya. Tapi balik lagi ke konsep jaga perspektif, ya. Ya kalau kita cuma ngoceh doang, tidak akan pernah ada perubahan. Ya. Jadi apa langkah konkret yang bisa kita ambil? Ya. Dan sebenarnya sih edukatif ke publik itu sebuah langkah konkret. Ya, semua bermula dari ilmu dan pengertian, ya, dan konsensus dan pengertian, ya, saling pengertian. Baru kita ambil langkah, gitu kan. Ya itu juga mungkin saya punya karakter yang sangat pragmatis, ya. Saya sih menghimbau, ya, semua warga lantang bersuara, ya, karena kebenaran harus diperjuangkan, ya. Dan maaf, loncat-loncat ini sedikit pelajaran juga. Orang selalu meremehkan, ya, kebenaran. Mungkin karena kita lagi hidup di era hoax, ya, sejak media sosial dan simptom viralitas, bahkan kebohongan, ya, seringkali mengalahkan kebenaran, ya, karena kebohongan lebih viral. Ya. Jadi mungkin orang pikir, wah, kebenaran itu udah nggak ada manfaatnya, ya, akan selalu kalah dengan kebohongan. Yang saya lihat setelah era medsos, era viralitas itu udah berjalan 15 tahun kira-kira, ya, kebohongan hanya mengalahkan kebenaran dalam jangka pendek. Ya. Kebenaran selalu akan menang di jangka menengah, jangka panjang. Nah ini pelajaran juga dari perkara saya atau dari pengalaman saya, ya. Di awal-awal saya ditersangkakan, ya kan, kemudian berbagai tuduhan, ya, pasti yang viral bagian-bagian yang negatif, ya kan. Tapi balik lagi istri saya yang selalu ngingetin, ya, kan sebetulnya simple, ya kan. Saya menjalankan perintah atasan, ya, dengan tujuan yang baik untuk meredam gejolak harga pangan, ya kan. Kita profesional, semuanya sesuai prosedur, sesuai aturan, udah gitu aja, ya, nggak usah kemana-mana lagi, gitu. Jadi fakta, realita, kebenaran itu luar biasa kuatnya, ya, luar biasa ampuhnya, gitu, ya. Jadi saya himbau kita lanjut, ya, kita terus menyuarakan kebenaran karena itu very powerful, itu senjata yang luar biasa ampuh, ya. Tapi memang butuh kesabaran, ya, karena butuh waktu untuk kebenaran itu membola salju. Ya, balik lagi ke analogi yang saya bilang tadi, kita tanam bibit, yang mungkin kita nggak akan lihat hasilnya, kita baru panen, itu akan baru berbunga dan berbuah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian, ya. Tapi senantiasa di garis kebenaran, ya kan, dan kebaikan, ya. Sejarah membuktikan, ya, mungkin nanti kapan-kapan kita bisa lebih mendalami, ya, tapi sejarah membuktikan bahwa kebaikan itu ujungnya selalu mengalahkan kejahatan, ya. Demokrasi-demokrasi yang progresif dan memperhatikan hak asasi manusia itu di Perang Dunia Kedua, ya kan, sempat mau jatuh kan, dihadapkan dengan diktator-diktator kejam seperti Hitler dan rejim diktator lainnya, ya. Tapi kan yang menang Perang Dunia Pertama maupun Kedua demokrasi yang memperhatikan hak asasi dan kebaikan, ya kan. Nah sekarang juga kebetulan lagi eranya banyak diktator atau orang jahat, ya, yang lagi naik daun, ya. Dan orang seperti merasa, wah ini jangan-jangan kebenaran sudah
hilang keampuhannya gitu ya, udah nggak ampuh gitu melawan hoax, melawan viral skandal atau sensasi viralitas gitu ya. Tapi percaya deh, kebenaran akan menang dan kebaikan juga akan menang gitu ya. Okay. Sorry, Bapak silakan. Oh ya, maaf. Memang kadang butuh kasus. Makanya saya dari tadi terpikir sekali bahwa Bapak bilang everything happens for a reason. Under the hands of God, everything happens for a reason. Bapak bilang ini kan peluang untuk perbaikan. Dan memang kadang-kadang kita ambil contoh pemberantasan terhadap korupsi, orang bilang gila zaman dulu, zaman Soeharto, mana ada menteri ditangkap, pimpinan partai ditangkap, gubernur ditangkap. As if it's a bad thing. Of course it is a bad thing, ada koruptor. Siap. Tapi kan, boleh ya? Boleh ya? itu punya saya tuh. Iya betul. Sorry. Ini putih. Emang warnanya nggak jelas sih. Sorry. Oke, siap. Nggak bisa Pak. Oh, nggak bisa ya? Saya cek. Ini namanya pins. Kalau Bapak makan, saya Oh makan iya. Bapak. Betul. Apa? Oh iya, ini Queen ya? Queen saya Pak. Oh iya. Thank you. Silakan. Karena percakapan berakhir ya. Saya pikir gitu. Ternyata aturannya memang tidak bisa. When you're pinned like this, nggak boleh. nggak Ya, bisa. wajib Iya, ya iya. untuk mengingatkan. Iya. Saya ada satu episode sama Iren Sukandar Pak. Karena catur saya terlalu blow on, sehingga saya hadirkan Grandmaster untuk ngajarin saya main catur. Biar agak bener dikit. I was about to say bahwa gubernur ditangkap, menteri ditangkap. iya artinya sebenarnya itu progress. It seems like it's bad news karena kok gubernurnya korup, kok menterinya korup, kok pimpinan partainya korup. People perceived it as bad news, padahal it's good news bahwa mereka ditangkap. Iya. Dulu mah enggak, gitu kan? Sehingga kan yang kita coba untuk sampaikan dari kondisinya Pak Tom adalah kayaknya jelek nih Pak Tom yang tidak bersalah kemudian dijatuhi bersalah dan hanya bisa bebas karena polisi. Tapi pada saat yang bersamaan itu membuat kita semua sadar peluang perbaikannya kelihatan sekarang. This is where we should fix things. Betul. Seandainya nggak ada ini, nggak terjadi. Dan itu yang Bapak sebut a reason to be optimistic. Betul. Sorry, jalan dulu aja. Takutnya kita nggak jalan-jalan. Kita udah lumayan nih. Over an hour of... Oh iya, gitu ya? Yes. Nggak terasa? Iya, nggak terasa. Maaf. Iya. Waduh. Oke. Sorry, ini apa ya? Ini Bishop. Ini bishop saya. Ini skakman nih kalau udah mulai endgame gini nih, ngobrolnya berhenti, mainnya dulu. Iya nih. Oke, silakan dipencet dulu. Iya. Saya kesini. Siap. Betul sekali bahwa hal buruk Iya. bisa It's a nantinya starting point to betul change. persis bisa menjadi bibit perubahan ya atau bibit yang nantinya membuahkan kebaikan ya. Itu semuanya tergantung pada kita semua ya bagaimana kita meresponnya. Salah satu aspek penting ya Mas Panji, bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita melakukannya. Ya, it's not only the what, but the how. Ya, jadi misalnya ya, sekarang tindak lanjut pasca persidangan perkara, saya melaporkan hakim ke pengawas dan atasannya PPKP ke pengawas. Bukan hanya tindakannya, tapi bagaimana ya. Tapi saya mau pastikan kita lakukan secara profesional, secara tidak emosional, secara fair. Ya kan, jadi ini pun ya bagaimana kita menanggapi sesuatu situasi. Ya, saya berharap secara solutif, secara pragmatis, dengan penuh keberanian, dengan suara lantang, tapi tetap berwibawa, ya kan, tetap menghormati sebagai sesama manusia, sebagai sesama warga ya. Tapi kenapa saya justru di saat-saat seperti ini paling optimis ya, Mas Panji? Balik lagi, saya sebagai investor terbangunkan sebuah karakter yang kontrarian, ya. Jadi kebalikan daripada konsensus. Kan sederhananya kalau di bursa saham, ya, kan kita profit kalau kita beli murah dan jual mahal kan.
Jadi kalau harga saham pada jatuh, ya itu saatnya beli. Ya, bukan saat harga saham lagi tinggi-tingginya, itu kita beli malah bisa rugi, ya kan? Saat saham lagi tingginya, itu saatnya untuk jual, ya kan? Nah, saat lagi rontok, itu saatnya untuk beli, ya. Nah, demikian juga dalam siklus kehidupan sebuah bangsa, ya, justru saat-saat paling gelap, ya, itu yang akan membuahkan perubahan-perubahan, reformasi-reformasi yang lebih mendalam. Ya. Reformasi yang paling mendalam secara ekonomi itu terjadi setelah krisis moneter 97-98, ya, yang luar biasa ya. Rupiah terdevaluasi 87%, ya kan. Jadi kita kehilangan daya beli 87%, dan itu yang memaksa kita untuk mereformasi perekonomian, memodernisasi perekonomian, ya kan, membuka diri kepada dunia luar dan sebagainya, ya, dan lebih mengadopsi teknologi dan sebagainya. Jadi justru ini saatnya, ini momennya, ya, dan kalau semua pesimis, semua pada mau jual, saya mau borong. Yeah. Mungkin itu yang membantu Bapak jadi contrarian ya, because you have to see it that way. Kalau lagi turun, lu beli. Persis. Interesting. Sorry. Apa istilah orang? Gen Z, lo jual, saya borong. Lo borong itu something like that. Jual borong ya. Bukan jual beli, jual borong. Jadi inilah peluang untuk tanda kutip ya, beli murah gitu. Jadi dan ini momentum untuk berbenah dan justru banyak upside ya, banyak potensi perbaikan. Yeah, when you put it that way, it does seem optimistic now. Karena mau gerak kemana lagi orang-orang ini? Mungkin udah rock bottom ini. Bottom. Mungkin. Ya, kita belum tahu. Saya udah menjelang pertanyaan terakhir, Pak. Siap. Kita coba bermain catur dulu sebelum kita mengakhiri obrolan ini. Kacau Biar ini. kasih hiburan juga untuk yang lagi Siap. nonton caturnya. Karena ada ternyata yang nonton Skakmat nyari caturnya. Aneh sih Anda. Oh, ini kayaknya apa? Oh ya, sorry. Gimana nih? Sorry, ini apa ya? Itu adalah night. Oh, night ya, night. That's right. Berarti kan ini ya, bisa. I thought you didn't notice. Oke, Pak. Siap. Oke, tolong dipencet. Oh ya. Oke, kalau gitu saya ke sini. Next question. We're almost at the end. I have one last question. Siap. So let's just push this permainan catur dulu aja. Oh, siap. Tanggung nih, Pak. Siap. My last question sebenarnya is more of a message you have to the people. Karena saya nggak tahu Bapak sadar atau enggak, tapi you're kind of like a superstar now. Orang mau foto sama Bapak sebelum kasus sama setelah kasus. Berapa banyak sih yang mau foto sama Tom Lembong? Iya kan? Because people see you now. Now Right. you're a figure. You have to play the role. Sehingga nanti saya punya pertanyaan untuk Bapak terkait itu. Peran Bapak sebagai orang terkenal. Ya, sebagai introvert, sebagai orang betul. yang Mungkin penyendiri. It's kind of weird. Yeah, it's very weird. Yeah. Sorry, ini bishop. My rook. Rook. Jadi ini yang bisa gini-gini. Ya.
Sorry, ini bisa makan ke belakang juga ya? Nggak bisa kalau pon hanya bisa Hanya maju. bisa maju. Tapi kalau makan juga nggak bisa ke belakang ya? Nggak bisa. So ini yang This is my bishop. jadi diagonal ya? Iya. This is my rook ya, jadi Iya. bisa gini-gini ya. This is my king, right? Atau kita sepakatnya kingnya ini? This is your king. This is my queen, Iya. right? Saya sambil mikir nih sebenarnya permainan nih bisa ada ujungnya. Not within the time frame of a podcast, I I don't think. think so. Yeah. I will see. Sorry, balik lagi. Ini Ini my bishop, my diagonal, diagonal. moving. Right. Udah lah. Keep the game moving forward. Kayaknya Bapak nggak bisa deh Pak. Oh, Bapak iya. dari sini kan? Iya. This is your pawn kan? Oh, sorry. Satu langkah berarti. Oh, saya pikir di awal bisa. Oh, dari Awalnya sini. dari sini, betul. Oh, ini hanya bisa satu langkah ya. Nah, jadinya saya mengancam punya saya nih. Jadinya ini. Right, right. Saya mengancam diri saya sendiri. Jadi Bapak ya. Right. Ya. Cukup seru, cukup seru, cukup seru, cukup seru. Cukup seru, cukup seru. Kalau ini yang diagonal. Ini my knight yang L. Oh, L sama-sama si Sama yang ini saya belum keluar. yang diagonal ya. Ini L. Ini diagonal. Oh, sorry. We brought this to ourselves nih. Dengan main catur pakai unconventional pieces. Kalau nggak mungkin nggak pernah akan kepake nih. Iya betul. It's a reason to celebrate. Ya. Emang kontrarian sejati Bapak nih. Sorry. Ini. Iya, betul. Ya, ini. Ini diagonal. Diagonal. Sorry, ini sama. Ini rook. Oh ya, rook ya. So, ini diagonal juga. Ini Yang L. 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 So, ini. Betul. Right. Ini L. Itu diagonal. Diagonal. Oh, oke. Iya, iya.
Kalau ini diagonal. Ini diagonal, ini L, tapi a bit stuck. Inilah. Ini queen kan? Yes. What a good move. Nggak bisa makan ke belakang kan? Ini punya saya soalnya. Iya, tapi nggak bisa makan ke belakang kan? Nggak bisa. Jadi kalau saya ini, Iya, logical, right? pretty logical. I'm not sure if it's the right strategy, but I'm starting to see it, Pak. I don't think this Yeah. game is going to end anytime Right. soon. Jadi saya menawarkan kita remix saja. sama-sama resign. Iya, because I have the last question. Abolisi, kita saling abolisi. Soalnya kan saya polisi. Tadi kan saya bilang bahwa whether you would like to accept the role or not, people see you now as a figure more so than before. Bapak mungkin adalah brand ambassador mensrea. Orang jadi menilai, melihat Bapak berbeda, apalagi di Indonesia orang selalu suka ya narasi orang yang tidak diadili, terus tidak mendapatkan keadilan dan kemudian menang pada akhirnya. People now take pictures with you. People will hear what you have to say for them. Siap. Mengingat bahwa ini adalah momentum. Mengingat bahwa ini tuh sebenarnya kita bisa maknai, karena kita kadang menang, kadang kalah, tapi kan maknanya. Kita bisa maknai sebagai perubahan yang positif untuk sistem hukum di Indonesia. Di episode sebelum ini Pak, yang tayang adalah episode mengenai revisi KUHAP. KUHAP yang berarti lebih ke cara menangkap, apa yang jadi hak dan segala macamnya. Karena seperti yang Bapak bilang, ada jutaan mungkin rakyat di Indonesia yang nggak tahu hak-haknya ketika dia mengalami kasus hukum gitu. Jadi kita anggaplah ini maknanya yang kita bisa pakai adalah kesempatan untuk merubah sistem hukum Indonesia. Siap. Bapak mau memberi pesan apa kepada masyarakat Indonesia untuk memastikan kita berubah ke arah yang lebih baik, terutama dalam pemaknaan hukum Indonesia? Mungkin ini Mas Panji. Dua kata. Ya. Jangan takut. Jangan takut. Dan saya uraikan logika sistematikanya ya. Tadi kita sudah sempat menyinggung betapa pentingnya kebenaran dan kebaikan. Dan fakta sejarah bahwa ujungnya kebenaran kebaikan selalu mengalahkan kebohongan dan kejahatan. Ya kan? Ada satu aspek yang belum kita singgung, yaitu keberanian. Keberanian ya. To do the right thing. Dan biasanya doing the right thing is doing the hard thing. Ya. Jadi untuk memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kebaikan, lawan kebohongan, kejahatan itu berat. Itu riskan. Ya. Ini memang lagi eranya viralitas dan riset sains menunjukkan bahwa kebohongan lebih viral daripada kebenaran, ya kan? Tapi itu jangka pendek, ya kan? Jadi kebenaran akan mengalahkan kebohongan jangka menengah, jangka panjang. Jadi otomatis logikanya adalah kita butuh kesabaran, kita butuh stamina, ya. Nah, tapi sebelum itu pun ya kita butuh keberanian. Ya, jadi saya melihat banyak sekali korban kriminalisasi itu karena dia ketakutan, dia takut. Ya. Akhirnya dalam proses penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dia cenderung ngalah dan ngikut. Ya. Jadi saya banyak sekali
menjawab pertanyaan penyidik ya dengan mengatakan saya belum siap untuk menjawab itu. Ya, mungkin banyak warga akan tidak sadar bahwa kita punya hak untuk bilang seperti itu. Ya, jadi penyidik tidak punya hak untuk dan tidak punya wewenang untuk memaksa kita menjawab saat itu juga. Ya, jadi kita cuma punya hak. Dibilang mohon maaf, saya butuh waktu. Ya, saya tidak sanggup menjawab pertanyaan ini sekarang juga. Ya, kasih saya waktu misalnya. Dan banyak hal lain ya. Tapi senjata pertama dan mungkin salah satu senjata utama ya pihak yang sewenang-wenang ya itu adalah nakut-nakutin ya, nakut-nakutin. Jadi menghilangkan keberanian kita, ya, menghilangkan courage kita ya. Nah, makanya pentingnya agama, ya, keyakinan, prinsip-prinsip yang kita yakini, ya. Karena itu memberikan kita keberanian, ya. Kita yakin kok bahwa kita benar, atau kita yakin kok kita nggak salah, ya. Tentunya kita harus hindari keras kepala atau ngotot-ngototan, ya. Kita harus terbuka dan ngaca, ya, introspeksi, ya. Kita bukan makhluk yang sempurna, ya. Kita serba cacat sebagai manusia, tapi sekali yakini sesuatu, ya, jangan takut, ya. Harus berani. Justru maka dari itu saya dalam duplik saya, ya, di persidangan menyampaikan yang berani itu sebenarnya bukan saya, ya, tapi warga-warga kelas menengah bawah, berpenghasilan rendah yang luar biasa, ya, berani melawan aparat bahkan yang bersenjata untuk memperjuangkan hak mereka, ya, memperjuangkan hak suami, istri, kakak adik, ya kan, sahabat. Padahal yang mereka punya hanya suara, ya, suara dan keyakinan. Ya, aparat punya senjata, punya anggaran, punya sarana, punya segala macam, ya. Tapi bisa dikalahkan oleh nurani, ya, oleh suara, ya, oleh keyakinan yang tujuannya adalah kebenaran dan kebaikan. Ya, jadi pesan utama saya bagi semua, jangan takut, jangan takut. Ya, itu adalah titik berangkat, ya, permulaan untuk memperjuangkan dan ujungnya memenangkan, ya, kebaikan dan kebenaran. I don't know if you realize this, tapi you gave so many gems in this interview yang membantu, bahkan saya membantu menyimpulkan. Gue mau ngambil kesempatan ini untuk merangkum sejumlah kata-katanya Pak Tom untuk membantu kita ngebentuk persepsi yang dibutuhkan untuk dihasilkan dalam obrolan ini. Lawannya Pak Tom dalam persidangan kemarin, itu ngelihat Pak Tom tuh di depannya tuh ada papan kotak-kotak bulat-bulat. Mereka berpikir Pak Tom lagi main checkers. Jadi gue coba untuk lawan Pak Tom pakai chess. Tapi mereka nggak tahu Pak Tom lagi main Go. It's a different game. Go menang dengan mengepung. Kalau kita pakai analogi Thanos yang sempat Bapak pakai juga, Thanos aja berpikir dia lagi menang. Tapi Steve Rogers berani dan berdiri dan dia bilang I can do this all day, dan itulah yang kita mesti lakukan. Di saat dia pikir dia lagi menang, kita mesti berani dulu, karena jangka pendeknya emang kelihatan kalah, tapi jangka menengah dan jangka panjang kita akan menang. Berdiri dan terus melawan, and when you hear somebody said on your left, that's how we know momentum is on our side. Pak Tom, terima kasih banyak. Panji, saya terima kasih. Such a great interview. Makasih banyak. Thank you so much. Mari Pak, kita geser. Ini catur paling pusing Pak Subhan. Nggak emak banget, Mas Panji dapat 5, saya cuma dapat 2 nih. Itu Pak, karena saya latihan lebih 40 terbiasa. kali. Thank you Pak.